Halo para pecinta sepak bola dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di podcast Bermain Bola, tempat kita mengupas tuntas segala hal dari dalam dan luar lapangan hijau. Bareng kami berdua di sini, kami bakal nemenin waktu istirahat kalian. Hari ini suasana hati kita lagi campur aduk ya, tapi didominasi rasa bangga yang luar biasa. Banget, bayangin aja Timnas Futsal Indonesia baru aja bikin sejarah. Lolos ke final Piala Asia Futsal 2026 setelah, mulangin Jepang. Itu dia. Besok Indonesia Arena bakal jadi saksi perjuangan terakhir kita lawan raksasa Iran. Akankah trofi itu tetap tinggal di Jakarta? Nanti kita bahas prediksinya ya. Nggak cuma futsal, kita juga bakal bedah drama penutupan bursa transfer Eropa yang bikin geleng-geleng kepala. Betul. Manchester City dan Liverpool pecah rekor, sementara Manchester United justru adem ayem di bawah asuhan Michael Carrick. Gila sih, ini benar-benar momen bersejarah banget buat timnas futsal kita. Mencapai final tuh, kayaknya dulu cuma mimpi ya. Bener banget. Ini kenyataan. Dan lawannya di final, seperti yang tadi disebut, itu Iran. Jadwalnya hari Sabtu 7 Februari. Iran ya? Kenapa sih Iran ini dianggap lawan yang berat banget? Waduh, berat itu kayaknya kata yang kurang pas. Mereka tuh monster. Kita ngomongin soal juara 13 kali loh. 13 kali? Iya, 13 kali. Tapi bukan cuma soal rekor. Yang lebih ngeri itu mentalnya. Ada contoh bagus nih, di perempat final kemarin lawan Uzbekistan. Oh, yang mereka sempat ketinggalan itu ya? Nah, itu dia. Mereka sempat ketinggalan 2 gol. 2 gol loh. Tim lain mungkin udah rontok mentalnya. Tapi mereka Malah ngegas ya. malah menggila. Mereka tenang banget, balikin keadaan, dan akhirnya menang telak 7-4. Itu nunjukin kalau mereka tim yang nggak pernah nyerah. Punya DNA juara. Jadi ini beneran narasi David versus Goliath ya? Indonesia sebagai tuan rumah, lawan raksasa Asia. Terus peluang kita gimana dong kalau ngelihat kekuatan Iran yang kayak gitu? Gini, bermain di Jakarta, di Indonesia Arena, dengan dukungan supporter penuh, itu bisa jadi faktor X yang krusial. Nggak bisa diremehin. Tekanan penonton gitu ya. Betul. Tekanan psikologis. Meski Iran sangat dominan dalam satu laga final, apapun bisa terjadi. Kuncinya cuma satu, disiplin. Dan manfaatin setiap peluang sekecil apapun. Nggak akan banyak kesempatan soalnya. Oke, dari lapangan futsal yang penuh semangat, kita terbang dulu ke Eropa buat bedah drama penutupan bursa transfer. Yeah. Kita mulai dari dua klub yang paling heboh, Manchester City sama Liverpool. Nah, ini dia. Dari semangat di lapangan, kita ke perang strategi di ruang rapat. Kita mulai dari City deh. Mereka kan baru datengin Antoine Semenyo dari Bournemouth. Harganya fantastis banget, 65 juta pound. Ya, 65 juta pound. Tapi ini bukan pembelian panik ya. Ada alasannya. Semenyo ini pemain sayap internasional Ghana, umurnya 26 tahun. Performanya gimana emang? Impresif banget. Musim ini aja udah nyetak 10 gol di Premier League. Itu angka yang bagus banget buat pemain dari tim papan tengah. Pantesan ya. Dan City itu menang perburuan ini ngelawan klub besar lain. Ada Liverpool, Manchester United, sama Spurs juga ngincar dia. Oh, jadi rebutan ya? Betul. Pep Guardiola sendiri bilang Semenyo itu ada di usia yang sempurna dan tahun-tahun terbaiknya bakal datang bareng City. Jadi ekspektasinya tinggi banget. Oke. Nah, Liverpool juga nggak mau ketinggalan kan? Mereka ngunci kesepakatan buat Jeremy Jake. Maharnya 60 juta pounds. Tapi ada yang aneh nih sama transfer ini. Aneh tapi cerdik, ini bagian yang menarik. Jake ini bek tengah muda, umurnya baru 20 tahun, dari Rennes. Berbakat banget. Terus anehnya di mana? Dia nggak akan langsung gabung. Dia baru resmi jadi pemain Liverpool itu di musim 2026-27, mulai bulan Juli nanti. Loh kok gitu? Nah, ini alasan strategisnya. Biar biaya transfer 60 juta pound itu masuk ke pembukuan musim depan. Jadi ini ngebantu Liverpool buat patuh sama aturan Profit and Sustainability Rules atau PSR. Oh, jadi kayak manuver akuntansi gitu ya? Tepat. Mereka kan belanja besar-besaran musim panas lalu. Ini juga untung buat Rennes, mereka jadi bisa tetap pakai bek terbaiknya sampai akhir musim. Win-win solution dong. Kelihatannya gitu. Tapi ada juga kritiknya. Mantan pemain timnas Prancis, Christophe Dugarry, sampai bilang kesepakatan ini konyol. Konyol? Kenapa? Karena harganya dianggap terlalu mahal buat pemain yang belum terbukti di level tertinggi. Apalagi pemainnya nggak langsung main buat mereka.
jadi kayak judi besar gitu. Oke, menarik. Nah, sementara City dan Liverpool belanja gila-gilaan, Manchester United kok malah tenang-tenang aja di bawah Michael Carrick. Kenapa tuh? Nah, tenang ini bukan berarti tanpa rencana. Mereka itu secara sadar nolak kesempatan buat rekrut Wilfred Ndidi dari Besiktas. Padahal Ndidi kan pemain bagus ya, gelandang bertahan murni. Bagus banget, tapi alasan utamanya, ini dia, kebangkitan Kobbie Mainoo. Carrick percaya banget sama duet Mainoo dan Casemiro di lini tengah. Jadi nggak ngerasa perlu nambah pemain baru di posisi itu? Betul, mereka nggak mau ganggu perkembangan Mainoo yang lagi fenomenal. Fokus United sekarang itu lebih ke target jangka panjang buat musim panas nanti. Siapa aja tuh targetnya? Ada beberapa nama. Carlos Baleba dari Brighton, terus Adam Wharton dari Crystal Palace, sama Elliot Anderson dari Nottingham Forest. Jadi ketenangan mereka sekarang itu bagian dari rencana yang lebih besar. Oke. Dari rencana jangka panjang di Manchester, kita balik lagi ke tanah air. Bursa transfer Liga 1 juga nggak kalah panas nih. Apalagi melibatkan dua nama besar timnas. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Kita mulai dari rumor yang paling ditunggu Boboto. Ragnar Orat-Manguen selangkah lagi ke Persib Bandung. Beneran nih, rumornya kenceng banget. Pemicunya itu karena Ragnar minim banget menit main di klubnya sekarang, FC Dender di Liga Belgia. Terus Persib lihat ini sebagai peluang ya? Peluang emas. Mereka kan butuh banget sosok striker murni. Dan kabarnya, tawaran Persib ini serius banget. Mereka nyiapin proyek khusus buat Ragnar. Proyek khusus gimana tuh? Termasuk ngasih dia nomor punggung keramat, nomor 10. Ini kejadiannya di hari terakhir bursa transfer pula. Jadi nambah unsur drama. Wow, dikasih nomor 10 itu sinyal kuat banget sih. Betul, itu artinya kamu bakal jadi pusat permainan kami. Oke, selain Ragnar, ada satu lagi nih, gelandang timnas yang statusnya jadi rebutan, Ivar Jenner. Nah, situasi Ivar Jenner ini beda. Statusnya dia itu free agent. Kontraknya diputus sama FC Utrecht. Jadi klub peminat nggak perlu bayar biaya transfer. Wah, ini sih komoditi panas. Panas banget, dan yang gerak paling cepat itu kayaknya Dewa United. Presidennya, Ardian Satyanegara, udah konfirmasi secara terbuka kalau mereka lagi negosiasi. Kebutuhan timnya emang mendesak ya? Jelas banget, pelatihnya, Jan Olderekering, butuh gelandang bertahan baru. Stok mereka sekarang cuma ada Theo Namberi. Kalau ini jadi, dia bakal reuni dong sama Rafael Struijk. Nah, itu dia bakal reuni sama Struijk yang udah gabung duluan. Kayaknya ini strategi Dewa United buat bangun inti tim dari pemain timnas. Menariknya, Dewa United ini kayaknya nyalip Persija ya, yang katanya dulu juga minat. Iya, sepertinya begitu. Ini nunjukin kalau persaingan di bursa transfer Liga 1 itu nggak cuma soal nama besar klub, tapi juga soal kecepatan dan visi yang jelas. Gila ya, dari sejarah baru timnas futsal sampai drama detik-detik terakhir bursa transfer. Sepak bola emang nggak pernah gagal bikin kita deg-degan. Tapi sayangnya, durasi kita di sini harus berakhir sampai di sini nih. Tapi tenang, obrolan kita belum benar-benar selesai. Karena di kesempatan selanjutnya, kita bakal kedatangan tamu spesial. Seorang pengamat yang katanya punya orang dalam soal masa depan Ragnar Orat-Manguen di Liga 1. Benarkah bakal ke Persib atau justru ada kejutan di menit akhir? Kalian wajib tungguin update-nya. Nah, sebelum kita cabut, gua mau dengar pendapat kalian nih. Menurut kalian, Indonesia bakal juara atau enggak lawan Iran di final futsal besok? Coba tulis skor prediksi kalian di kolom komentar atau mention kita di media sosial. Dan jangan lupa buat subscribe channel Bermain Bola di YouTube dan di platform podcast favorit kalian. Nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan berita bola paling update. Bagikan juga obrolan ini ke grup WhatsApp teman-teman main bola kalian. Kami dari Bermain Bola pamit undur diri. Tetap jaga sportivitas, tetap sehat. Dan sampai jumpa di minggu depan. Sepak bola itu sederhana, tapi ceritanya luar biasa. Ciao!